Baik, kembali kita bertemu di dalam pelajaran basis data pada pertemuan yang keempat. Ya, pelajaran kita masih tetap mempelajari tentang bagaimana menerapkan penggunaan SQL untuk mengakses multi-table, ya, dan bagaimana cara membuat perintah SQL untuk mengakses multi-table. Pada pembelajaran ini, ya, kita akan mencoba bagaimana cara melanjutkan cara membuat basis data menggunakan program SQL dengan mengenal perintah select. Ya, ada beberapa perintah select yang akan kita gunakan dalam pertemuan ini, ya, dengan menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, baik, database sebelumnya yang sudah kita kerjakan adalah kita buka menggunakan command prompt, ya. Kita coba menampilkan command promptnya, cd titik cd titik. Bapak harap anak didik kami sudah paham untuk masuk ke MySQL, ya. Jadi SQL cd bin cd MySQL ROT. Oke, perhatikan database yang sebelumnya kita gunakan adalah kita gunakan yang use database, ya. Use database DB siswa. Langsung aja, ya, use DB siswa, enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke database siswa. Sekarang kita coba menggunakan tabel-tabel yang sebelumnya sudah kita buat. Ya, pasti kita harus ingat, ya. Misalnya select bintang, ya, tb from, ya, from tb geodata, titik koma, ya, enter. Ini adalah tabel yang sebelumnya kita sudah buat, ya. Ada beberapa tabel yang sebelumnya juga sudah kita buat, ya. Ada juga select, kalau tidak salah minggu lalu sudah, atau pertemuan sebelumnya kita sudah membuat 3 tabel, ya, tb roster, kemudian select bintang from tb mapel, titik koma. Oke, dari 3 tabel ini, ya, dari 3 tabel ini kita mau coba menggunakan beberapa atau mengenal beberapa perintah select, ya. Misal kalau untuk menampilkan tabel kita menggunakan atau isi semua tabel, kita menggunakan perintah select bintang from nama tabel tersebut.
kita coba menggunakan perintah select, menampilkan kolom tertentu dari sebuah tabel. Misal kita ambil dari tabel mapel ini ya, TB mapel. Kita menampilkan misalnya nama mapel ya. Jadi gunakan perintah select nama underscore mapel from nama apa tabelnya apa, TB mapel ya, titik koma ya, kita enter. Nah, jadi dari tabel mapel ini kita menampilkan hanya nama atau kolom mapel, nama mapel dari tabel ini, atau dari, kita coba satu lagi ya, select ya, misal kita ambil kode mapel, select kode underscore mapel from TB mapel. Kita menampilkan hanya isi mapel tersebut ya. Jadi yang tampil seperti ini. Tampil adalah hanya kode mapel pada tabel pada kolom tabel mapel ya. Kemudian kita coba untuk menampilkan dengan kondisi tertentu atau kondisional dari tabel tertentu. Misal ya, kita menampilkan kalau di sini ya nama gurunya sama kebetulan ya, baru kelasnya juga sama. Nah, tapi kita coba menampilkan dari sebuah tabel menggunakan where ya, dengan kondisi tertentu ya. Misalnya kita mengambil hanya basis data di mata pelajarannya ya, select tentang from ya. Nah, tabelnya itu tetap kita buat ya, TB mapel ya, where ya, dengan kondisional tertentu ya, nama underscore mapel sama dengan ya basis data ya, titik koma ya, tanda petik koma, enter. Nah, jadi dia menampilkan isi tabel yang namanya basis data. Misal kalau basis data itu lebih dari satu, atau coba kita masukkan dulu basis datanya itu 2 ya, karena basis data itu ada di kelas 2 juga ya. Kita misalkan ya, kita tambahkan sebuah isi tabel, insert to TB mapel value kurung ya, kita buat misalnya 113 dan nama mapelnya tetap basis data. Kemudian gurunya misalnya kita buat Bu atau A Partidi
tadi. Kemudian kelasnya kita buat 11 RPL. Jadi sekarang di dalam tabel ini nanti sudah ada dua nama basis data ya, dengan kode yang berbeda dan kelas yang berbeda dan nama guru yang berbeda. Ntar oke, mari kita tampilkan kembali select bintang from TB mapel titik koma enter. Nah, sekarang di dalam TB mapel sudah terdapat dua nama mapel basis data. Nah, kita coba menggunakan where tadi atau menampilkan dalam kondisi tertentu, yaitu di dalam kolom ini kondisinya itu adalah kondisionalnya itu adalah basis data. Misal tadi select bintang from TB mapel ya, where nama underscore mapel sama dengan basis data titik tutup petik titik koma enter. Nah, sekarang dengan kondisional basis data menggunakan nama mapel ya, sudah terdapat dua basis data ya. Kita coba menampilkan beberapa kolom dari dalam satu tabel. Kalau di atasnya tadi mengambil satu kolom dari tabel ya, kita gunakan perintah ya, select misalnya kita menampilkan kode mapel sama guru mapel ya, kode underscore mapel koma ya, baru guru underscore mapel from TB mapel koma enter. Nah, itu cara untuk menampilkan beberapa kolom ya dari satu tabel ya. Itu cara untuk menampilkan beberapa kolom. Kemudian kita coba menampilkan dari satu kolom misalnya untuk menghindari hasil keluaran yang sama ya. Misal seperti ini, guru mapel kan H penjahitan ada dua ya, misalnya seperti ini ya, select ya, guru underscore mapel from TB mapel titik koma enter. Nah, di sini menghindari supaya H penjahitan ini hanya sekali muncul, kita gunakan perintah select distance ya. Di sini select ya, distance ya, guru underscore mapel from TB mapel titik koma ya. Jadi nanti nama di sini nggak muncul dua kali ya, menghindari tadi fungsi distance ini ya, menghindari dari dalam tabel itu
yang 2 kali misalnya atau lebih dari 2 kali, sekali aja muncul, ya, menghindari hasil keluaran yang sama. Oke, kita lanjutkan. Kita coba untuk mengurutkan data dalam tabel, ya. Misalnya kita coba dari tabel siswa, ya, TB dari biodata siswa, ya, TB from, select from TB biodata komentar. Nah, kita coba mengurutkan dari kolom ini, ya, menggunakan order by, ya. Misal select bintang from nis, ya, koma, nama, ya. Kalau dari nis ini kan sudah berurut, sekarang kita menggunakan nama, ya, order, ya, from TB biodata order by kita dari nama, ya, nama, koma, enter. Nah, sekarang di sini sudah diurutkan berdasarkan mengurutkan tadi berdasarkan kolom tertentu. Jadi kalau di sini awalnya Tira, ya, sekarang dia sudah sesuai yang di atas karena diurutkan menggunakan huruf, ya. Jadi itu cara untuk mengurutkan. Selanjutnya, kalau mengurutkan di sini, ini adalah sudah secara otomatis. Nah, sekarang secara otomatis ini sih maksudnya ascending, ya, karena dalam pengurutan itu biasanya ada descending sama ascending. Ini yang otomatis atau default itu adalah ascending, berurut dari yang terkecil ke yang besar. Sedangkan kalau untuk misal kita membuat dari yang terbesar ke kecil, maka kita tambahkan di belakangnya ini adalah this, ya. Misal di sini select nis num from TB biodata order by nama, ya. Tambahkan di sini, ya, des, ya, descending maksudnya, ya, karena kalau untuk ini sudah default ascending, ya, dari yang terkecil ke besar. Nah, ini balik lagi dia ke awal karena apa, kita sudah des di sini dari yang terbesar ke kecil. Itu cara menggunakan perintah order by atau untuk mengurutkan data dalam kolom, ya. Nah, itulah beberapa perintah select yang perlu kita gunakan dalam menampilkan isi dalam tabel basis data, ya. Jadi selanjutnya, ya, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti boleh anak di kami coba lakukan praktek ini, ya, untuk khusus mengenal beberapa perintah select, ya. Semoga bermanfaat.
Demikian penjelasan tentang penggunaan perintah-perintah SQL, secara khusus penggunaan select ya. Kita sudah mengenal beberapa perintah select. Dalam hal ini kita sudah mengenal ya. Oleh sebab itu, anak didik kami kerjakan tugas berikut ya di buku latihan, kemudian fotokan, kirim melalui link tugas. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.